jangan pantang menyerah, soalnya nggak bakalan ada yang mulus. Kalau memulai usaha pasti ada rintangannya. Pokoknya harus tetap mencoba hal-hal baru. Terus jangan malu untuk dikomen. Misalkan, kok rasanya kayak gini, kok rasanya kayak gini. Bila perlu nggak usah dibayar, kita ganti yang dia kemarin beli. Ya, jadi dia kan udah merasa kecewa sama dagangan kita, mau ngapain itu, kita ganti, teh cobain yang ini, suka apa enggak, kayak gitu. Yang penting teteh harus beli terus sama saya gitu. Jadi kita harus ramah juga terhadap konsumen, soalnya konsumen itu bener-bener raja. Kenapa? Dia yang punya uang, dia nanti beli sekali sama kita, kita judesin nggak bakalan beli lagi sama kita. Makanya harus nggak boleh cemberut sama orang. Kalau ya harus senyum. Kalau ada yang minta tambahin, nggak bakalan ada ruginya, kayak gitu. Toh nggak semua orang minta tambah gitu. Saya ngomong juga ke semua yang kerja, pokoknya kalau ada yang mau minta tambah saus, ada yang mau minta tambah ini, ada yang nawar, senyum, nggak apa-apa. Dikasih kita senyum, nggak dikasih kita senyum. Nggak boleh cemberut, karena nanti dia nggak balik lagi gitu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maulana. Saya dagang di Terminal Giliang. Di sini saya dagang pertama takoyaki, ada takoyaki Neng Sylvie, kedua sosis bakar, ketiga waffle, keempat ini goreng pisang Bandung, goreng pisang Bandung pakai wijen. Itu yang pertama usaha apa dulu teh? Usahanya usaha takoyaki. Jadi kita udah 2 tahun yang lalu kita buka takoyaki. Baru kita nyoba lagi sampai ke pisang, goreng pisang. Itu ilmu semua itu dapat dari mana teh? Awalnya suka bikin makanan di rumah. Jadi kan beli takoyaki, coba bikin gitu, enak gak? Tahu-tahu enak gitu, ya udah nyoba yuk kita dagang. Awalnya mah nggak rame, ya cuman sekilo awalnya per hari itu. Per hari cuman sekilo, paling 2 kilo, nggak rame, itu pun udah habis. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah, udah pada tahu, udah pada kenal orang-orang. Memilih usaha takoyaki Lagi viral aja, ya dagangan lagi viral, seperti kayak pisang goreng tanduk kayak gini, itu lagi viral. Ya kita buka, coba-coba kita buka. Nggak mungkin dagangan kita lebih nggak enak daripada orang lain, nggak mungkin. udah nyobain. Tapi alhamdulillah takoyaki aja seminggu ganti resep. Banyak yang komplain. Seminggu ganti resep. Tapi sekarang alhamdulillah udah enak teh katanya. Udah pada bilang kayak gitu. Terus pindah ke pisang tanduk. Pindah ke sosis bakar. Awalnya sosis bakar, yang kedua. Yang kedua sosis bakar kita. Sosis bakar kayaknya bagus nih, soalnya takoyaki itu isiannya bisa sosis kayaknya. Boleh? Berapa? 10.000 dapat berapa? 10.000 dapat 5.
Berapa? 15. 15.000. Dapat 8, 15.000. Ya. Hah? 10? 20? Iyalah. Hah? Kayak goreng pisang juga. Kayak goreng pisang awalnya kita ganti-ganti resep terus, nggak langsung sempurna. Kalau misalkan jualan makanan kayak gini, ganti resep lagi, baru udah nemuin yang bagus, yang crispy, didiemin tahan lama masih crispy, baru kita jual. Yang cocok lah gitu. Ya, yang cocok di mulut konsumen. Kayak pisang crispy ini kesulitannya dari mana? Awalnya nemuin pisangnya. Susah ini. Ya susah. Emang nggak ada di pasar gitu? Enggak, ada yang bagus, yang gede, yang bagus seperti ini. Tapinya mahal. Ada yang kecil, murah. Tapi kan konsumen pada komplain kalau terlalu kecil. Soalnya kita kan jualnya 2.000-an. Gitu. Terus kita juga pengen yang beda dari goreng-goreng pisang yang lain. Kita dipakaikan wijen. Ya, kita dipakai wijen. Kalau misalkan, alhamdulillah sekarang mah udah nemu yang pisang penyalur pisang di mana. Jadi udah langsung bisa kirim ke sini gitu. Kalau nggak kita yang ngambil. Ada suppliernya lah ya. Ya, waktu awal-awal mah susah pisangnya. Suppliernya susah ya teh awalnya. Iya, Ya? awalnya. Kalau yang lainnya mah gampang. Kalau wijennya sendiri idenya dari mana tuh teh? Idenya ya iyalah lihat-lihat di YouTube kayak pisang goreng Pontianak apa tuh. Iya. Lihat kan di YouTube kayaknya bagus deh kita dipakein wijen, tapi kan kalau di sono mah dipakein coklat. Toppingnya. Ya, dipakein coklat, dipakein keju, dipakein apa, tapi kita enggak. Kita cuma goreng pisang, tapi alhamdulillah. Oh, jadi pisang tanduk ini terinspirasi dari YouTube ya teh, masalah ilmunya ya. Ya, kita kan suka lihat-lihat lah kayak gitu. Praktekin lah ya. Ya, kita praktekin di rumah dan di YouTube juga nggak semuanya nggak semuanya dikasih tahu. Paling cuma 50% lah. Tetap kita seminggu cari itu lagi, cari adonan lagi gimana caranya supaya crispy, supaya kalau dingin pun crispy nggak lembek gitu. Itu kan susah kalau dingin masih crispy. Terus kendalanya juga ini di pisang itu kalau di tengah-tengah suka kesep. Sepet gitu. Ya, suka sepet. Itu kan kalau misalkan pisangnya masih muda. Tapi kalau misalkan udah tua enggak. Nih kayak di yang kayak gini nih. Di yang kayak gininya, ini suka sepet kayak gininya. Tapi kalau misalkan di di yang tua mah enggak sepet. Alhamdulillah. Itu teh satu pisang itu dipotong dibikin berapa teh? Tergantung. Kalau misalkan tergantung tebel enggaknya. Kalau yang tipis paling cuma 2, 3. Tapi kalau misalkan yang tebal bisa sampai 4. Ini kan yang ketiga nih teh ya, pisang Ya. tanduk ya. Ya. Yang keempatnya apa ya? Ada lagi gak itu? Belum. Rencananya mau buka ini telur gulung bakar. Wah. Rencananya mau buka telur gulung bakar, tapi masih nyari tempat dulu. Rencananya masih telur gulung bakar. Jadi di sini kan hanya telur gulung, hanya digoreng pakai mihun. Kalau aku enggak, pengen dibakar. Berarti punya 3 cabang ya teh dengan usaha yang berbeda ya? Punya 5. 5. Ya, takoyaki 2, sosis bakar 1, waffle 1, pisang 1. Punya 5. Waffle 1, sosis, Sosis bakar, takoyaki. takoyakinya 2. Benar kali? 2, 3, 4. Itu yang bantuin ada berapa teh? Yang kerja berapa, Bang? 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6. Ya, 6 orang. Jadi udah punya pegangan masing-masing. Jadi kita per gerobak atau per lapak ini pegangan kamu, per gerobak per lapak ini pegangan kamu. Kalau saya hanya sebatas ada yang kurang nggak gitu.
dari segi pembelanjaan, apa minyaknya kurang gitu. Kontrol lah. Buat kerja keras apa sih? Ya anak lah, ya anak. Kita kan harus mencukupi kebutuhan anak. Soalnya orang tua suka sedih kalau misalkan nggak mencukupi kebutuhan anak, ya sedih gitu. Jadi kita harus semangat sebagai orang tua untuk mencukupi segala kebutuhan anak gitu.